Kita bulan pertama nggak terlalu bagus, kita cuma up 1%, tapi ya udahlah ya. Kita per trade resikonya 0,5%, itu udah cukup sangat konservatif gitu ya. Kita lihat di sini udah break. Ini liquidity kita yang kelihatan, and then di sini bisa tempat kita buat entry sell, harusnya seperti itu. Oke. Terus kita di sini udah ada break, sini. Waduh, 30 menitnya kacau. So ini 1 jam break, and then di sini lihat liquidity-nya. Ini sudah tersweep ya, Asia session-nya. Terus kita udah dapat displacement juga. Kita bisa entry dari mana? Di sini. Terus incar 3R. And nggak masuk. Tunggu dulu, santai. Ini masih bearish, order flow-nya masih bearish, and then dia udah bullish. So di sini kita bisa masuk lagi, place order. Oke ya, setelah itu kita boleh naikin. Wah, dikerjain ini mah. Oke, so kita next. Per sweep kita bisa ambil ya. Kita lihat nih sweep kita yang pertama, kita coba lihat. Order flow-nya masih bearish, and then the bullish. So di sini kita bisa ambil begini. Cari 3R, kita place order ya. Masuk, and then kita boleh naikin asalnya. Ya itu lagi, and then selesai lagi ya. Bagus, 2 kali diginiin gua dalam 1 hari. Oke, ini satu lagi kita bisa masuk. Kita lihat order flow-nya masih bearish di sini, kita tunggu dulu. And then di sini kelihatannya udah mulai bullish, so di sini kita bisa masuk lagi. Taruh SL sini, and then taruh 3R. Masuk. Oke, kena SL dulu. Masih bearish lagi. Oke, ini up. Kita lihat 5 menit aja, kelihatan lebih jelas. Yes sir, ini di sini. Oke, sini kita entry lagi. Kita tinggal tunggu flow-nya balik. Sebenarnya udah ada flow-nya dari sini ya, tapi masih ketahan sama supply yang di sini. And that's it. Nah, akhirnya ini akhir dari tren kita. Ini jadi bearish. Kita lihat. Pullback. Ini bisa masuk buat bearish. Yap, seperti itu ya. Wih, lihat lagi 1 jam. Apaan sih? Oh ini. Oke ya, ini bearish dari sini ya, tolong. Tapi ini bullish.
gitu ya. Tapi ini ujungnya bearish, jadi ya kita juga bisa ikutin bearishnya dari sini. Paling kelihatan ya, seperti itu. Kita lihat, tunggu sebentar lagi, and tidak ada. Kita udah literal semuanya bearish. Kita lihat dulu 1 jam. Nggak ada ya, pokoknya next. Nah, pokoknya ini semua time frame udah bearish. Kita tinggal ikutin bearishnya aja. Kita tunggu ada bearish ya, seperti ini. Kita lihat nih bearish, dan liquidity di sini kita nggak mau ambil. Ini bearish kita pertama di sini ya. Di sini kita mau ambil juga boleh. Cari 3R. Ya, itu lebih banyak, nggak apa-apa. Nggak kena. And stop loss. Oke, kita coba lihat lagi. Walah, nggak, kita next. Walah. Nah, ini kita mau lihat tuh kan, habis semua. Naik, oke. Kita lihat nggak ada apa-apa. Oke, seperti itu candlenya. Masuk jam berapa? Jamnya nggak bagus ya. Break tapi jamnya nggak bagus. Kita bisa seperti ini. Kita lihat next day, kita nggak mau ambil ya, jamnya nggak kita senang ya, seperti itu ya, lihat ya. Tapi kita ngambil karena ya jam udah malam. Terus kenapa lagi? Karena di sini kita udah dapat di tempat kita mau ambil entry gitu ya. Sebenarnya tempatnya bagus, tapi jamnya nggak bagus. Intinya gitu aja ya. Terus dia di sini udah nge-sweep, kasih konfirmasi. Udah itu aja sih alasannya. Terus malam. Next udah malam. Oh, sebentar, ada yang kelupaan. Next, kita lihat low-nya udah tersweep, and then kasih seperti itu ya. Cukup menarik. Oke, ini kita mau ambil ya. Place order, buy limit, silahkan jalan. Kita lihat, masuk. Oke ya, bagus. Kita set break even and then TP. Oke, that's it. 1 profit kita. Wah, 30 menit itu sampah sih. Oke, kita mau bebenah dulu di 1 jam. Ini sekarang jadi daily low-nya.
Terus di daily kita bisa lihat apa lagi, liquidity kita ya, 4 jam. Jam kita lihat ini yang bikin terakhir break, ya pokoknya yang ini yang bikin terakhir break, and then setelah itu ya udah nih jelek sih, ya udah tinggal 15 menit juga jelek ya, jelek semua. Jadi ya kita ikutin up-nya aja dulu. Atau ini liquidity. Setelah ini setelah dari sini kita boleh ambil untuk short ya. Ini lihat sweep and then dia kasih itu, kita lihat order flow-nya udah bullish juga, kita bisa ambil untuk long harusnya. Balik dulu bentar. Oke, ini kita ambil long. R di sini place order masuk. Oke, kita boleh break even. Oke, 3R lagi, nice, pretty good. Break ya di sini. Dan kita lihat 5 menit aja deh kayaknya ya. Ini jelas up sampai sini, pokoknya nih low nya, dan nih mitigasi yang belum termitigasi yang mana, yang ini. Oke, ini liquidity kita. Oke, that's it. Oke, masuk sampai sini. Oke, seperti itu. Kita coba lihat di 1 menit apakah yang terjadi. Ini bisa jadi flip kita sih sebenarnya. Ya, kita masuk aja. Ya, 3R pas banget. Kita gas lagi kalau gitu ya. Masuk. Out dulu. Yes sir. Oh. Up lagi. Aduh, ini makin banyak lagi. Up, saudara-saudara. Up, oke. Oke, gua stop loss-nya tuh naikin dulu. Oh. Lihat liquidity banyak banget, gue nggak senang dengan itu. Jadi ya, apapun ini yang terjadi, terjadilah. Oke, that's it. Itu yang terjadi. Ini masih turun satu ini. Next ya, next day kita udah untung lumayan kemarin. Dan kita udah nyampe di sini ternyata. Setelah kita nyampe sini, kita rencananya mau untuk ambil short ya, simple. Kenapa? Karena ini lag-nya dari sini sampai sini, udah incar short. Liquidity udah jelas di Asia, and then setelah kita ambil seperti ini, kita mau cari untuk bearish candle seperti ini, and then di 1 menit kita lihat break di sini. Flip terakhir di sini. Ya udah, kita ambil entry di sini. Sell kita boleh di atas kalau misalnya berani, kalau misalnya mau aman, kalau misalnya enggak ya tengahnya juga boleh. Cari 3R seperti ini, kita place order. Kita coba lihat.
Nope. Oke, kita cancel dulu. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita udah break dari ini. Ini jadi liquidity kita. Kita mau tunggu ini sampai break dulu, baru kita ambil sell lagi. Ya, atau ini jadi flip kita. Ya, atau ini jadi flip kita bisa. Jadi ini masuk dan turun. Masuk. Kita lihat di 1 menit. Ya, masih belum kasih ini. Berat. Oke, dia sekalinya turun habis ya. Ini up, ini flipnya benar. Terus ya udah, tinggal kita ikutin mitigasinya. Ikutin mitigasi, kita lihat lagi. Nggak usah turun 5 menit sih, ya udahlah ya. Lihat news, nggak ada apa-apa juga. Udah nyampe daily low. Hah? Walah. Ya udah, ini emang impulsnya cepat gitu ya. Tapi itu cuman sweep ya, cuman sweep doang. Oke. Jadi ada kesempatan ini lemah, kita mau ambil naik lagi nih. Tapi itu buat besok, kita coba aja lihat dulu ya. Next. Nah, kita udah sampai sini. Lihat liquidity-nya ya di atas. Mengerikan. Kita mau lihat apa dulu yang diambil. Nggak ambil atas. Diambil atas saudara-saudara. Dan dia ambil turun. So, ini kita boleh lihat di 1 menit. Ini seperti ini di 15 menit. Up. Kita tunggu flip lagi. Nope, nggak ada. So, ikutin order flow bisa nih harusnya. Masih turun order flow-nya 1 menit. Masih turun order flow 1 menit. Masih turun order flow 1 menit. And sudah up, tapi jelek up-nya ya. Masih jelek. Kita lihat lowest-nya di sini, and then udah break. Ya sweep. Aduh, ampun, jelek banget. Oke, dia turun ternyata. Ya, kalau misalnya kita ikutin turun aja lebih enak. Iya, dia udah ambil liquidity banyak ya. Coba lihat lagi di sini. Kenapa gue bodoh gitu sih nungguin buat long? Oke, ini break ya, tetap nggak dapat ini sih. Paling di sini. Ini break, nggak dapat pullback lagi. Oh, ini pullbacknya. Langsung tuh turun. Atau kalau misalnya mau nunggu lagi, ini turun, pullback. Udah, dapat nih. Kayak mistrade yang ini. Mari kita lihat. Ini break bawah, ini up. Coba lihat 1 jam. Sweep bawah ya. Ini flipnya.
and kita nggak dapat. Oke. That's it. Kita next day. Kita. Wah. Oke ya, kita udah ambil atas, bahkan atas sampai ini udah dapat ini. Iya, sekarang udah ambil bawah juga. Agak sulit. Lihat 5 menit. Ini belum termitigasi sih sebenarnya. Seperti ini. Terus yes, coba kita lihat. Oke. Ini kita bisa ambil untuk short. Target bawah sini ya. Place order, sell. Masuk. Wah, sayang sekali. Oh, sial. Oh, tetap di sweep kok. Ini kita bisa masuk lagi. Asal di sini ya. Place order. Yes. Iya, yang kali ini nggak masuk, saudara-saudara. Oh, sekalinya masuk. And asal lagi. Bagus, 2 kali asal. Oke, sekarang atasnya ke sweep lagi. Apa yang terjadi? Dia break beneran. Oke, ini baru ada penurunan, tapi setelah news ya. News candle. Wih. Next. Next. Oh iya, gue lupa kan lagi bullish. Ya, di sini bisa ambil entry. Sorry, lupa. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, udah bodo amat. Sekarang kita break. Kita ada di mana? Pertanyaannya, kita ada di situ ya. Low-nya pindah. Daily kita bisa tarik dari sini sampai sini. Ya, ini dia order block kita buat lanjut turun. Kita coba lihat lagi di turun. Ini adalah high-nya. Wih, oke. Oke, high-nya udah diambil, and then kita udah masuk zona diskonnya di 15 menit daily. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat udah sweep and then udah break. Kita bisa ambil untuk sell. Kita break lagi, tapi jelek breaknya, kita biarinin dulu. Oke, kita coba lihat 15 menit apa yang terjadi. Ini adalah low-nya ya, bisa bikin high. Yang kayak gini berat nih. Tapi udah ambil semua liquidity sih. Ini kita bisa ambil sell ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena di dalam 1 menit ini kan pasti ada candle-candle ya. Candle-candlenya udah nunjukin buat sell.
udah break order flow di time frame yang lebih kecilnya lagi menurut gue. Makanya gue berani ambil sell. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Maksudnya apa? Gue akan jelasin kalau misalnya nih ya. Apa yang kita lihat di sini? Pertama banget ya. Di sini 15 menit high punya. 15 menit high sweep, udah tersweep. 1 menit low-nya mana? Dari sini ya, low yang bisa bikin high. Terus udah bikin change of character atau perubahan. Kita lihat, turun, naik, udah ambil liquidity, terus break. Break mana? Lihat internalnya ini. Ya, setelah lihat internalnya udah break, lihat lagi di sini. Ya, kita lihat sekarang candle per candle. Lihat candle per candle, up, ini up. Candlenya seperti apa bentukannya? Ini, and then ini break. Ini break di sini, artinya udah ada cok yang di dalam sini. Ya, di sini udah ada cok. Makanya saya berani ambil SL di mana? Atas yang ini. Karena ini adalah yang strongnya bisa bikin break dari sini sampai sini. Ya, incar 3R. Oke, that's it. Karena gue bisa ngomong gitu karena gue udah 3 tahun, and then gue selalu belajar. Gue bahkan sampai main di time frame 5 detik, 1 detik. Ya itu ajaran gila dari Man FX gitu kan, Anton Man FX. Dan gue pelajarin itu. Dan naik turun dalam trading tuh gue sangat alamin. Buat kalian yang mau mengkat naik turun hal itu, ya belajar sama gue ya, nggak apa-apa. Gue akan mencoba dengan baik untuk membimbing kalian semua, kamu terkhususnya, buat ya belajar trading lah. Kita lihat next. Ya, sekarang 15 menit udah break. Apa yang terjadi? Kita bisa masuk ke order flow-nya mereka. Lihat ya, sini 5 menit. Nggak ada liquidity. Oke ya, ini udah ada liquidity sekarang. And then yang nggak ada adalah waktu. Oke. Next day. Ya, kita udah masuk. Asia di sini. Ada high di sini nanggung ya. Kalau misalnya nggak diambil, kita coba lihat. Ambil. Oke. Kita lihat 15 menit aja karena 15 menit lebih kuat. Oke, dia mau lanjut naik ternyata. Bagus. Gue sih senang-senang aja ya. Nggak ada salahnya. Naik. And then naik. Ini baru turun pertama. Kita coba lihat turunnya seperti apa. Ampas banget ya. Break di sini. And then nih liquidity kita tunggu dia break, terus kasih order flow, turun lagi ya. Belum ada. Ini turun, naik, tapi ini belum termitigasi. Jadi kita tunggu ini. Ini udah termitigasi, udah, and then up, turun, break. So di sini kita bisa ambil entry buat short. Ya, SL di sini boleh aman. Cari 3R di sini aja. Oke, place order, sell limit silahkan jalan seperti ini. Kita lihat masuk, and then ya seperti itu aja ya.
Kalau mau dipikir-pikir kenapa gue ambil entry? Oh, karena dia nge-sweep terus habis itu ambil itu. Agak gila juga. Ya ini bullish tapi ya ini udah jauh sih. Lihat ya. Ini order flow-nya yang bisa bikin break ke bawah and then dia udah turun duluan. Tidak apa-apa. Pas nyampe bawah sini kita mau ambil entry buat long ya. Setelah break yang ini tapi yang jelas. Udah nggak ada apa-apa lagi. Kita next day. Udah berapa lama? Udah 30 menit. Sekarang kita udah di hari 13. Kita lihat trend line-nya setelah break and then seperti itu kita mau ambil buat short harusnya. Ya, coba kita lihat 1 menitnya. Ya, 1 menitnya bagus banget. Ini flip entry-nya, tapi kita udah nggak dapet. Kita berharap dia masuk ke 50% aja. 50% seperti itu. Cari 3R. Ya, seperti ini ya. Oh, masuk. Udah break ke bawah, bagus. Wah, lihat liquidity-nya ya, mantap ya. Terus turun dulu. Oke. Datanya SL ya. Oke, pretty good. Next kita lihat lagi and then seperti ini. Kita lihat lagi 1 menit. Up, and then down gitu ya. Kita di sini bisa masuk lagi. Asal di atas ini atau pakai yang ini aja deh. Kita lihat masuk dan asal lagi. Oke, critical. Salah gak sih gue ambil sell di sini? Coba ya. Udah 2 kali loss hari ini. Kita biarinin aja ya hari ini. Next day. Wah, lo lihat tuh. Ya kan? Dia nunggu news ternyata. Newsnya apa sih? Yoi. Ini 1, 2. Habis itu kan gue nggak bakal ambil entry lagi. Kayaknya kalau misalnya outside bar begini kita nggak bisa ambil deh. Soalnya kalau misalnya kita lihat di 30 menit nggak ada apa-apa. But ya, next ya, itu pembelajaran aja. Oke, sekarang udah jelas di sini break pokoknya. And ini Asia kita. Kita lihat. Asia udah break high and then dia kasih turunan ya. Break high, kasih penurunan. Penurunan mulai dari mana? Dari sini kita pakai. Oke, place order 3R, kita lihat. Enggak langsung masuk. Kita cancel dulu. And selesai harusnya ya. Yep. Oh. Dia nge-sweep and then kasih seperti ini lagi. Kita coba lihat lagi. Cukup logis buat masuk. Up dari mana? Dari sini breaknya, and then ini ada reaksi di sini. Kita coba lihat seperti ini aja.
3R, kita lihat masuk. Nggak mau dulu ya, soalnya pas di sini pasti dia overflow-nya naik lagi dulu. Nih lihat pelan-pelan masuk. Nggak ada. Oke, nggak bisa naik. Oh, di sini setelah break apa yang terjadi? Ini up semuanya, paling kelihatan di sini ya low-nya, jadi kita tunggu sini aja. Oke, nggak ada apa-apa. Up, then down. Ya, downnya nggak terlalu bagus, tapi kita udah ngeflip sih harusnya. Oke, kita bisa ambil SL di atas ini aja. Kalau misalnya emang kena, langsung kelar harusnya. Kita lihat place order. Nggak kena, and then turun. Iya, seperti itu. Kita boleh turunin SL-nya ya. Yes. Nah, ini turun. Ini kita udah nyampe di order block 15 menit. Jadi kalau misalnya di 1 menit kita ada perubahan, kita boleh ambil untuk long. Nggak ada. Masih nggak ada. Oke, seperti ini. Coba lihat lagi. Iya, tapi di 15 menitnya sampah ya. Oke, ini lebih jelas. Nggak jelas di 1 menitnya. Kita lihat lagi. Masih nggak jelas. Kita mau break dulu. Kalau misalnya mau ambil entry, maksa entry long ya, tunggu break dulu. Kenapa gue bilang tunggu break? Reset liquidity. Jelas, gampang. Dah, jadi udah yang di sell udah nggak ada. Jadi liquidity-nya sisa di mana? Di atas. Oke, kita lihat lagi. Wala, ini sih bagus nih. Tapi udah jam? Masih jam 10 sih. Udah habis, next day. Cetak. Ini kan lihat jelas ininya. Lag-nya jelas ya dari mana. Terus kita dapat sweep, dan di sini kita dapat ini. Kita mau lihat 1 menit. Ini ya bisa ambil entry sih harusnya. Walaupun nih kelihatannya jelek. Ya, kalau mau ambil entry aja. Pusing-pusing, mana tahu kan. Kita lihat. Harusnya naik sih, soalnya kita udah ambil liquidity di sini. Coba aja lihat ya. Place order, limit. Enggak ternyata. Hehehe. Udah tanggal berapa? 15, baru 15. Gue udah 45 menit. Sweep. Dan up seperti ini. Oke, London masuk, bagus banget ya London. Sweep terakhir. Ini baru breaknya. And then lihat liquidity-nya. Up terus, tunggu. Nggak dikasih pullback sama sekali. Dikasih ini sweep pertama kita. Ya apa sih? Kenapa gede banget sih?
Ini apaan yang gue tarik? Bodoh. Oke, ini ya. Jadi tujuannya sekarang ini. Kalau lihat 1 jam, order blocknya mana? Ini. Udah, that's it. 30 menit. Ya, tunggu turun dulu ya, semoga. Oke, ini turunnya. Belum. Udah flipping tapi. Dan news and boom. Ya, break lagi di sini. Incar 1 jam high. Up lagi. Next day. Wah, jelek banget. Ambil bawah dulu, bagus. Coba lihat 1 menit ya. Wah, nggak usah dilihat. Sebenarnya gue nggak mau lihat. Tapi cukup menarik yang ini. Ya, bisa dari sini, serah sama aja. Ini adalah flipnya. Kita bisa tarik dari sini, cari 3R. Oke, seperti itu aja. Dan masih nggak masuk. Luar biasa loh. Turun. Sweep atas, and then turun harusnya. Ambil semua liquidity yang ada. Oke, bagus. Tunggu flow-nya naik lagi. Seperti ini. Kita mau ambil lagi ya. Last order, buy. Aduh, makin jelek. Lihat liquidity-nya, gue nggak ngeh tadi. Gue nggak kuat. Biarin dulu. SL lah. B maksudnya ya. Kita lihat ke atas nih sih. Yes. Ya. Ada news soalnya gue nggak berani. Ya, mungkin gue masih belum belajar news, entahlah. Jadi ya tetap gue masih butuh belajar. Walaupun gue udah seperti ini, tetap masih butuh belajar lagi ya. Dari atas ini. Yap, seperti itu langsung kok. Yes. Next, day open. Oke, ini liquidity-nya udah diambil, Asia juga udah diambil. Sekarang udah tinggal cari pembalikan. Pembalikan ada di sini, kita coba lihat. Jelek banget. Nih, oke ya, ini lebih bagus. Ini break, and then kita bisa masuk di mana? Flipnya di sini. Masuk, cari 3R. Oke, that's it. Place order, buy.
nggak masuk dulu. Oke, masuk and then SL. Oke. Aha, jadi dia masuk ke order block, udah bagus, benar. And then dia nge-sweep low yang bikin high ini, high yang lemah. And then turun, udah langsung naik. Udah nggak ada ini lagi sih. Ini bikin pelan-pelan, bagus, turun. Kita lihat lagi ya. Cari 3R. Oke, seperti itu. Masuk and then kita stop lossnya naikin. Oke, langsung TP ya, bagus. Baru tanggal 20. Next day open and then up lagi ya. Walaupun breaknya nggak bagus, liquidity semua. Ini jadi arti kemungkinan ini jadi liquidity atau di 15 menit sepertinya mungkin kuat. Yes. Ya. Oke, lihat turun aja dulu. Oke, dia langsung naik seperti ini. Kita mau ambil ya. Kita coba lihat. Nah, pengen gue nggak mau ambil dulu. Apa ya? Feeling aja enak. Nih, low-nya di sini setelah termitigasi. Lihat. Masih turun ternyata. Oke. Gue pengennya ambil bawah lagi nih, ini sampai ini semua aja. Ya. Terus nah ini, coba lihat ya. Kelihatannya sih lemah sih ya, gerakannya. Oke, ini lebih kuat. Kita lihat flipnya and then order. Ayo tahan. Oh, udah jadi bullish. Oh, udah jadi bullish. Lemah. Paling nggak gue bisa selamatin sedikit. Udah. Tahu itu gerakannya salah enggak ya? Pas ya. Lumayan separuh. Turun. Oke ya, ternyata tetap ikutin di 1 jam ya. 1 jam ini bilang lemah, so ini lemah, liquidity-nya udah diambil semua. Sekarang apa yang terjadi? 15 menit. Kita lihat. Break. And then nih, udah mau kelihatannya sih mau naik lagi, tapi ini liquidity dulu. Tunggu flip seperti ini, kita mau ambil. Cari 3R. Yes order, buy limit ya. Masuk. And then harusnya seperti itu. And harusnya sudah selesai. Lama ya. Nih.
Ini. Ya, oke, 3R ya. Sebenarnya pada intinya lihat time frame ya. Ini walaupun di 15 menit kuat, di 1 jam lemah. Jadi ini mungkin lemah, mau cari bawahnya lagi. Ya, setelah bawah diambil, reset. Sekarang incernya apa? Incernya ini atas. Ya, ini sekali lagi gue jelasin ya. Nah, tadi kita udah lihat nih, di 15 menit ini breaknya dengan close body, tapi di 1 jam nggak dengan close body. Apa yang terjadi? Artinya, ini low di 1 jam, lemah, nggak bisa bikin break dengan kuat. Di 15 menit kuat, tapi ingat time frame. Lebih kuat 1 jam atau 15 menit? 1 jam. Ya. Artinya, jadi ini lemah, terus mau cari liquidity yang ada di bawah lagi. Makanya ini sweep, dapat. Terus di 15 menit gue dapat konfirmasi buat lanjut masuk, ya gue masuk. Ya, masuk nih, cok di sini. Di sini dapat lagi perubahan order flow, ya udah tinggal masuk. Udah 3R. Gitu aja ya. Oke, udah seperti itu. Udah, tinggal next day. Oh, ternyata lanjut turun. Ya tidak masalah, kita udah dapat 3R, kita nggak pusing. Oh shit. Ya udah, lanjut turun tidak masalah. Next. Lihat liquidity-nya. Kita bisa masuk di mana? Ini saya kelihatannya banyak ya hari ini. Next, ini FMC ya artinya. Ya, gitulah apapun itu. Next day. So daily low juga udah break lagi. Karena udah masuk sini ya, gitu kan? Masuk sini, turun, udah break. Sebenarnya nggak counter gitu bisa, tapi tahu diri aja. Ya, sekarang kita lihat lanjutannya seperti apa. Ups, nggak usah di 1 menit, kelamaan. Tinggal 4 menit sebenarnya waktu gue, tapi ya udah sweep atas, dan dia kasih seperti ini. Kita bisa ambil sell. Ya, break jelasnya di sini, and then harusnya udah langsung turun sih. Tadi gue kepencet satu ini lebih cepat. Oke, ini sweep di 5 menit. Apa yang terjadi? Oke, dia masuk ke ini ya, tempat yang bagus. Kita lihat order flow-nya masih ketahan, biarinin dulu. Oke. Oke, dia break atas ternyata. Ya, break sini. Tinggal tunggu 15 menit lagi. Nggak bagus. Oke, mungkin ini. Tapi sebentar lagi ada news. Kalau lihat 1 jam, bagus juga. Ini break sih, jadi kita boleh ambil ya di sini, nggak apa-apa. Lagi kita sebenarnya lebih ke bearish, jadi ya udah boleh ambil. Last order. Seperti ini aja, masuk. And then kita boleh turunin SL-nya karena ada news ya, gue lupa. Tapi harusnya bearish. Coba lihat. Enggak bearish. Lihat lagi. Turunnya sampai sini ya, daily low. Biar nggak ngalangin.
lihat order flow di 5 menit ya, naik. Ini harusnya naik lagi. Ini apalagi seperti ini kita boleh ambil bullish. Ini udah sweep atas and then break, kita belum dapat konfirmasi. Udah break bawah. Oke, that's it. Oke ya, seperti itu. Next day-nya kita lihat break bawah. Break bawah, udah kelar. Next day. Ketinggalan banyak langsung ya. Ya daily. Harusnya ini mau ekspansi terus ya, daily. Lanjut cari bawah terus. Daily low pokoknya di sini, kita lihat. Ambil liquidity bagus, and then dia seperti ini, kita coba lihat masuk ke ini liquidity semua, kita nggak mau ambil ya. Dan ini break yang lebih bagus, kita lihat di sini. Oke ya, di sini kita mau ambil limit SL di sana, and then TP bawah. Place order, sell, masuk. Oh, bisa nih. Wah, sayang sekali. Oke, ini udah break order flow-nya, kita mau masuk lagi. Masuk lagi yang kedua. Wah, gak dikasih. Udah kelar, kurang ajar. Nah, ya udah seperti itu aja. Kita lihat. Kita lihat di sini ada sweep. Kita lihat di sini ada apa? Perubahan order flow. Yes, jadi kita bisa ambil short daerah sini. Cari 3R. Kalau misalnya masuk ya masuk, kalau enggak ya kita langsung skip ya. Soalnya ini one time only. Masuk. Yep, seperti itu ya. Turunin. Wah. Oh, kena TP-nya. Gila. Gue jelasin lagi sekali lagi gimana caranya tadi ya. Ini kalau kita tahu secara jelas ini trennya adalah bearish. Oke. Trennya bearish, dari sini turun. Terus di sini kita udah dapat konfirmasi, ini udah di daerah ekstrim, kita udah rencananya turun sampai di low-nya dong, bener dong. Nah, terus sekarang kita udah di fase 3, yaitu kita tunggu sweep and then konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Setelah tahu kita dapat konfirmasi dengan yang sama, sweep di candle, gimana jelasinnya? Sekali lagi ya, gue coba jelasin. Kita tahu nih 15 menit break and then turun ya. Ini 15 menit bearish. Ya, dari sini 15 menit bearish. Terus setelah impulse, artinya fasenya apa? Pullback, ya kan? Fase pullback. Setelah fase pullback adalah fase ekspansi lagi, turun ya. Nah, kita udah tahu nih, kita udah nyampe ekstrim nih, udah nyampe deket. Terus udah dapat break di sini. Ya, terus di sini apa yang terjadi? Kenapa gue pede ikut di sini? Ini kan ada sweep. Kenapa kita ikut yang sweep yang terakhir doang? Karena di sini 1 menit ya. Lihat 1 menit. Kapan berubah order flow-nya? Ini paling atas, and then turun, bikin atas lagi, berubah order flow di sini. Ya udah, kita tinggal masuk di daerah sini, turun, cari 3R. Udah, that's it. Gitu ya, jelas ya. Order flow. Kita lihat order flow, break, ambil order flow-nya. Next.
Udah ya segitulah. Ya ini kan candlenya yang ini nggak sweep, masih break terus. Nah ini sweepnya kita coba lihat di 1 menit. Ini adalah ininya, kita tunggu sampai dia break order flow-nya seperti ini. Tapi kita lihat di sini ada liquidity-nya ya. Ya itu terserah kalian mau masuk atau enggak. Kalau gua masuk aja karena tadi kan udah menang. Kalau udah menang kita masih bisa buffer buat trade selanjutnya ya. Kita coba lihat trade yang seperti ini, kita apa yang terjadi. Masukkah? Nggak masuk. Masuk. And then oke, kelihatannya mau lanjut turun. Nggak juga. Oke ya, di sini gue turunin SL-nya. Ya, oke. Gua nge-lag ya. Ya udahlah, terserah lah. Next day. Kayaknya SL sih. Oh, enggak ya. Enggak bagus. Oke. Kita next day. Apa yang terjadi di sini? Ini kita udah nyampe fase 3. Harusnya adalah kita lanjutin turun. Oke, tapi karena ini hari baru, kita mau selalu incer liquidity dari Asia. Asia terliquid. Udah, and then kasih konfirmasi please seperti ini. Kita lihat di 1 menit. 1 menit break ya. Ini adalah ininya. Flow-nya turun. Kita lihat lagi. Harusnya ini bikin turun. Oke. Ini kita bisa ikutin dari sini aja. Seperti ini. Kita coba ya. Cari 3R. Masuk. Dan kelihatannya loss. Yep. Oke, that's it. Ini udah flip lagi di sini. Kita mau masuk lagi boleh. Last order 0,5%. Nggak masuk. Tidak masuk. Oke, tidak masuk ya saudara-saudara. Kenapa boleh masuk lagi? Karena di sini udah ada flip di sini. Ya. Ini kena reaksi turun, ini reaksinya cuma telat, turun. Dia tinggal masuk. Udah. Oke, sekarang apa yang terjadi? Kita udah dapat break di sini. Ups, ini kita hilangkan. Nah, sekarang tinggal cari sweep-sweepan. Nih, sweep 1. Kita lihat. Ada apa enggak? Udah ada perubahan nih ya. So, kita tinggal masuk. Masuk. Nah, ini stop loss boleh turunin karena kita mainnya di sweep doang. Jadi ya main cepat aja. Kalau untung ya enggak, kalau untung ya untung, kalau enggak ya udah gitu kan. Please deh. Oke ya, masuk. Nah, terus di sini ada sweep lagi nih. Ini sweep lagi, harusnya bisa masuk lagi. Coba kita lihat lagi ya.
Ya, di sini bisa. Cetok. Oke, udah nggak ada sweep lagi. Kita tunggu. Sweep. Kita coba lihat. Ini break lagi. Oke. Udah tinggal masuk aja. Cari ini 3R. Masuk. Ada news lagi. Close. Nah, newsnya begini doang. Pan. Oh, ini bisa masuk lagi. Masuk lagi. Oke ya. Turun, stop lossnya turunin. Udah kelar. Sayang sekali ya. Nggak ada sweep, no sweep, ini sweep, nggak sweep. Oke, ini sweep. Ini break. So di sini kita bisa masuk, tapi jamnya nggak mau. Oke, next day. Ya, seperti itu ya, langsung turun. Nah, sekarang, ini di mana? Oh, nih. Ya, range-nya. Astaga, ya ampun, bodoh. Oke. Ya, kita udah break. Kita tunggu. Break bawah, break atas. Ya, kalau udah break sebenarnya rada bingung sih. Soalnya kan kita nunggu pullback. Jadi ya, next day aja. Next day. Oke ya, bagus. 2022 kan ini. Oke, jadi ini break ke bawah. Coba lihat ya di higher time frame apa yang terjadi. Daily. Oke. Oke ya, daily dia bullish begini, kuat 4 jam. Kalau nggak bisa ya udah kita nggak usah lihat 4 jam. 1 jam. Oke, aman. 1 jam udah break pokoknya ya, intinya dia break. Sekarang dia ada ini. FVG gedenya di sini, and then order blocknya ini ya. Oke, that's it, itu aja. 15 menit, kita tunggu dia break ke bawah buat kita ambil bullish. Break ke bawah buat kita ambil bullish. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Break, and then dari sini ya. R, cash order, masuk. Kita lihat masuk. Aduh, jelek banget. Ya ampun. Kalau gue bisa out deh. Apa nggak usah out? Soalnya udah ada yang sweep. Udahlah. Udah sweep atas sekarang dia. Oke. Next.
Wah, itu dia ketinggalan sial satu pencet. Tapi nggak apa-apa, jelek itunya. Jelek. Wow. Break, bagus. And then dari mana? Dari sini. Oke, itu aja. Lihat 1 menit lagi. Oke, ini ya sweep jam berapa? Jam news ya. Tinggal tunggu dia balik, order flow-nya nggak balik. Oke, ini balik ya. Set. Oke, ini balik. Kita bisa tinggal masuk seperti ini. Place order, buy limit. Silakan kita lihat, masuk. And then udah tinggal stop loss-nya dinaikin. That's it. Ya, seperti itu ya. Enak banget, gila, jauh daripada gold. Gold, ya ampun. Gua 4 bulan backtest. Hasilnya 4 bulan backtest hasilnya cuma 9%. Gua sementara di sini baru 2 bulan udah 13%. Jauh. Oke, kita udah dapet break, and then that's it. Kita next day. Dapat break bawah. Oke, kita lihat. Aduh, bisa entry itu. Ya. Oke ya, ternyata yang gini-gini nih. Ternyata bisa juga nih di antrian. Tapi ya udahlah itu. Nih ya. Sekali lagi nih. Nih gue mau jelasin. Kayaknya cukup penting. 15 menit apa yang terjadi? 15 menit apa yang terjadi? Kita udah break ya, 15 menit break di sini. Terus akhirnya ekspansi. Ekspansi kita lihat. Kita nggak mau trade Asia, selalu Asia jangan di trade. Asia low di sini, and then udah di break. Setelah di break, kita udah dapat engulfing atau dapat COB. Oke, setelah itu kita lihat. Pas masuk ke sini, ya, pas kita dapat pullback, apa yang terjadi? Ini ada reaksi di sini satu, terus di sini ada reaksi nih satu, set gitu. Ada reaksinya gini aja. Ini kita bisa masuk nih sebenarnya, kelihatannya ya. Tapi nanti gue bakal coba lagi. Bakal cari yang seperti ini. Walaupun nggak kelihatan benar-benar ini ada pullback, tapi ini ada sesuatu di sini. Ya, apalagi udah nyampe di 15 menit COB punya OB. Oke. Oke, itu sweep. Kita tunggu sweep bawah, nggak ada sweep bawah, next turun terus ya. Kita udah sampai di mana nih daily-nya? Walah, lupa gue nih kan daily bearish. Nih flipnya 4 jam kan nggak bisa diakses. Ya, kita next aja di 1 jam. Liquidity di sini. Oke, kita udah ambil liquidity di sini ya. Lumayan gede liquidity-nya. And then kita di sini 1 jam. Udah kasih perubahan order flow. Jadi di sini 1 jam kita bisa ngasih bearish. Tapi di sini kalau misalnya lihat dari sini, kita bisa bullish di mana tempatnya dari sini ya, kira-kira. Oke, ini aja untuk analisanya. Tinggal tunggu di mana, yang mana dulu yang kena. Oke, di sini and then seperti itu sweep. Coba kita lihat. Oke. Ya, break.
Dan kita bisa ambil entry seperti ini, cari 3R, coba lihat last order entry apakah kena, and then turun. Oke, kita stop lossnya turunin ya. Udah, that's it. Hari kita begitu aja. Ini berapa persen? Berapa R? 1,2. Kita tutup di 2 ya. Ya udahlah BE. Oke, that's it. Oke, jadi ini aja untuk penutupan bulan September untuk EU. Kita coba lihat hasilnya kita ya. Oops, kepencet. Bukan show bar ini ya. Kita mau lihat gimana nih hasilnya. Kita 13% up baru 2 bulan, bagus. Kita lihat statistik kita. Yang ini yang paling kanan, statistik kita. Oke, jadi ini aja untuk statistik kita. Kita baru backtest 2 bulan. Jumlah trade yang kita udah ambil kira-kira, bukan kira-kira, ini 31 ya, 31 trade. Win rate 60%, sangat baik sekali. Profit kita udah 13%. 13%-nya atau 26R. 26R, kenapa cuman profitnya segini? Karena gue pakainya resiko 0,5%. Ya. Terus max RR, ya, max ideal RR. Ya ini terserah lah ya. Ya pokoknya bagus lah intinya. Bulan pertama kita emang jelek, tapi September kita langsung up 12%. Ada sedikit perubahan yang gue pakai, gue lebih pakai flip entry. Oke, that's it. Ini aja dari gue. Kalau misalnya kalian mau belajar bagaimana cara gue trade, follow gue, tolong. Gue nanti 5 hari ke depan gue akan kasih free trial untuk membership gue, calon membership gue. Cuman gue buka untuk 10 orang pertama. Oke, untuk berbayar, tapi untuk bayarnya nggak terlalu gede lah. Saya ngerti kita di sini sama-sama mau buat cari uang, bukan mau buat hambur-hamburin orang. Oke, so ini aja dari gua SG Trade, gua sign out.